Gibran. Mas Gibran, ya. Saya itu sudah jadi remaja hampir 5 kali. Kalau sebenarnya sama polisi. Yang saya lihat di situ, fotonya kan makan gratis. Tapi nyatanya di situ, nyatanya di situ orang sholat, tapi yang banyak yang datang 50 di belakang itu nggak sholat. Kenapa? Takutnya nggak untuk sholat. Apakah ada dosa? Nggak dosa. Kan itu ada penggunaan satu. Apa dosa? Itu banyak non-muslim, tapi sebaiknya kan dulu sholat. Lalu butuhnya makan gratis. Kayak gitu itu. Dan memang di situ jadi di situ sebenarnya nggak ada, karena itu sholat. Hanya ada dosa. Jadi saya bisa sakina dikatakan bahwa itu seperti nggak cukup. Jadi kalau dananya nggak bisa miliar itu ada apa itu bagaimana membeli tanah berujung terbesar. Jadi mau dipikirkan. Jadi kalau sholat, karena hanya orang meninggal, ya meninggal orang sholat itu orang ambil gitu, jadi orang ambil. Saya supir ini, anda tahu kalau orang dulu sholat, anda bisa makan. Saya tahu itu kalau orang makan, Pak, biar saya siap ya. itu kan dimainkan. Bapak-bapak ini itu banyak itu. Tapi makasih itu aja. Cukup, baik, lanjut. Saya jawab satu persatu saja. Oh gitu ya. Mas mau kembali dulu, mau dijawab satu persatu. Saya persilakan. Ya, singkat aja. Jadi saya jawab. Jadi kalau Masjid Pemuda, kalau sekitar 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, mungkin ketika datang ke sana, waktunya sholat, yang tidak sholat banyak di depan, atau sampai hari ini. Nah, saya sendiri sengaja menyampaikan kepada teman-teman, di tahun pertama masjid berdiri dan ada program makan gratis, jangan sama sekali nyindir orang yang makan di depan supaya sholat. Biarkan. Saya sampaikan demikian, biarkan, jangan disindir sama sekali. Setelah mereka mulai menjadi habit kedatangan, kebiasaan datang ke masjid, dapat kebermanfaatan masjid, kurang lebih setelah 1 tahun baru saya ngomong, Mas, mulai sekarang sampaikan kepada para jamaah dihimbau untuk sholat. Alhamdulillah masjidnya nggak muat Pak sekarang Pak. Kalau waktu sholat zuhur di waktu warung makan gratis atau di luar waktu warung makan gratis itu sudah nggak muat, sering sudah nggak muat. Dan alhamdulillah ada yang memang belum sholat, tapi sekarang lebih banyak yang sholat daripada yang tidak sholat. Yang tidak sholat biasanya ibu-ibu, terus kemudian yang selain muslim, terus juga walau mungkin ada yang muslim tapi ngeyel untuk sholat. Tapi insya Allah bertahap, hidayah Allah yang punya. Kita berusaha memaksimalkan cara bagaimana merangkul masyarakat supaya aktif datang ke masjid. Berat Pak sebenarnya. Saya sendiri bayangkan perasaan kami membiarkan waktu awal-awal itu sholat di depan rame banyak orang. Kalau yang sholat cuma 1, 2, 3 orang Pak, gimana? Kira-kira jenengan jadi saya, bapak-bapak jadi saya, melihat orang di luar, perasaan gimana kira-kira? Itu ujian Pak, justru ujian keikhlasannya harus Pak. Aduh ya Allah, iki opo sih wong iki kan gitu. Wah itu keresahannya luar biasa, tapi berusaha nahan sabar. Bismillah. Alhamdulillah kemudian setelah dinarasikan ayo sholat, alhamdulillah sekarang waktunya sholat, masjidnya nggak muat 2 shift sekarang. Hampir setiap sholat itu 2 shift, terutama ketika waktu sholat maghrib dan dan sholat duhur biasanya. Sholat maghrib ada makan ya? Sholat maghrib ada Senin sama Kamis. Dan Kamis ya buka puasa ya? Iya, sisanya setelah duhur dan waktu pagi setelah duha, setelah sholat duha. Masya Allah. Apa ada keinginan masjidnya? Ini rahasia sebenarnya Pak, rahasia tadi biar cerita sendiri Pak. Ayo.
sudah beli. Alhamdulillah bulan Ramadan ini Allah takdirkan membebaskan lahan di sebelahnya Itu menjadi area masjid. Alhamdulillah. Dah. Jadi kalau seandainya Masjid Pemuda ini besar seperti Jenderal Sudirman, jamaahnya banyak, ya saya pikir mungkin tidak aneh diundang ke tempat ini. Betul Bang ya? Ini masjidnya yang jenengan sampaikan tadi betul Pak. Untuk dikatakan musola saja itu mungkin masih belum pantas. Lah sekarang yang masjidnya lebih besar dari masjid, tapi jamaahnya lebih sedikit dari musola, ya apa ya gak kepingin dah. Ini masjidnya lebih kecil dari musola, jamaahnya lebih banyak dari masjid. Lah sing masjid lebih gede teko musola, tapi jamaahnya lebih titik teko musola lagi. Ya, jadi proses ternyata hasilnya. Tepuk tangan untuk Masjid Pemuda. Mudah-mudahan ini mengilhami. Nggih, Pak, kata kunci sudah ketemu Pak nggih. Makmurkan sholat subuh. Ya, Jumat berkah itu banyak orang mampir. Tapi subuh itu adalah orang-orang yang memang betul-betul adalah pribumi, yaitu pasukan reguler yang siap memakmurkan masjid. Ya, seandainya boleh memilih Jumat yang ramai atau subuh yang ramai, mana Mas Ibra? Semuanya ramai. Nah, semuanya ramai. Tepuk tangan bagus ya. Baik, lanjut pertanyaan kedua. Yang saya tanyakan manajemen dari tim pemuda semua ya. Alhamdulillah. Yang menghadapi yang sisa-sisa usia kita gimana? Baik. Karena kita sering terbentur dengan sisa muda sama yang tua. Mohon saudara saya saja. Ya, lanjut langsung. Baik. Jadi Bismillah. Alhamdulillah Masjid Pemuda ini yang ngelola 95% itu adalah pemuda. Alhamdulillah. Yang pernah ada marbot tua tidak bisa ngikutin gerakan kami Pak, keteteran, nggak kuat Pak. Karena teman-teman ini jenengan kalau tanya kapan-kapan main ke sana, tanya mereka mulai tidurnya jam berapa dan berapa jam setiap hari, rutinitasnya bagaimana. Itu ngurusi toilet tok saja itu nggak ada, nyaris nggak ada selesainya mereka. Bayangin, toilet kami sediain di seberang jalan itu, kami dirikan toilet, fasum kan itu, kami dirikan toilet gratis, siapapun boleh pakai toilet, gak perlu bayar, yang ngawal kebersihannya masjid. Itu setiap hari teman-teman bisa sehari bisa sampai 5 kali tuh bersihkan toilet itu, bisa lebih bahkan. Karena toiletnya nggak semua orang paham toharo dan istinja. Digaji ya. Alhamdulillah, kami istilahnya bukan gaji, tapi hadiah bulanan yang jumlahnya tidak ditentukan. Ya, jadi ini juga melatih kekokohan tauhid santri-santri, juga para penggerak. Nah, tadi ngapunten pertanyaan apa tadi? Oke, bagaimana tadi? Tua-tua tadi ya. Jadi spesialis yang tua-tua itu dikondisikan tetap terlibat sebagai spesialis doa, Pak. Oke. Sebagai tutur pinutur ya. Oke. Spesialis doa. Bukan ngapunten, bukan penasehat, tapi spesialis doa. Karena boleh jadi ibadahnya lebih kenceng daripada yang muda, sehingganya doanya doa orang soleh, Pak. Kalau nasihat, ya Gak nututi. nggak nyambung, Pak. Ya, nggak nyambung. Tenaganya juga nggak nyambung. Jadi maka tadi saya sempat koordinasi dengan Pak Yahya ya, tempo hari. Masjid-masjid yang memang serius, masjidnya mau makmur, ya kami hanya menerima tiga saja dari seluruh yang ada di sini, perwakilan dari yang ada di sini, 3 calon pengasuh masjid. Karena yang mahal itu bukan bangunan sama dananya, Pak. Yang mahal itu pengasuhnya. Ya. Jadi kalau ada masjid yang siap pengasuhnya untuk datang untuk dapat magang, waktu magangnya 3 bulan, mukim di masjid, ya,
ngurusi hal-hal yang remeh, Pak. Saya sendiri di masjid itu alhamdulillah hampir setiap hari natain sandal jamaah. Dan alhamdulillah juga kalau ada toilet kotor, Pak, jenengan kadang tahu ada emas kuning, Pak. Emas kuning kadang warnanya kuning, kadang warnanya agak hijau-hijau merah. Nah, di kloset. Nah, itu saya bagian nyiram, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. Ngecek sampah sampai sekarang, Pak. Alhamdulillah. Penyakit utama para penggerak dakwah hari ini diantaranya adalah merasa perlu diistimewakan oleh orang lain. Penyakit utama yang rusak dakwah hari ini adalah perasaan merasa perlu diistimewakan, perasaan merasa perlu dimuliakan, perasaan merasa berjasa. Itu penyakit luar biasa, Pak. Naudzubillah min dzalik. Itu yang rusak dakwah. Merasa dirinya punya banyak jasa, merasa mentang-mentang muakif, mentang-mentang mewakafkan tanah, mentang-mentang dulu ngerintis di awal, mentang-mentang ini, mentang-mentang itu. Akhirnya oleh ono pengajian harus disebutin namanya. Kalau namanya tidak disebut, rodok baper. Ya, itu disebut atau tidak disebut, insya Allah bukan masalah. Betul. Alhamdulillah. Saya di sana kalau datang, ada tamu datang kadang, mas, tolong jebokno almas surat, mas. Tolong jebokno almas. Oh, nggih, Pak, siap. Mas, jebokno kursi, mas. Jebokno kursi, mas. Oh, nggih, Pak, siap. Mas, kerannya mati, mas. Oh, nggih, siap. Kalau ada, ini kan qadarullah sudah terlanjur tahu, nggih. Kalau biasanya teman ada tempo hari datang seorang tamu lah datang ke masjidmu, tanya Siap. ya, Mas, qadarullah pas ketemu saya juga, Mas, di sini pimpinan tertinggi masjid muda siapa, Mas? Saya sampaikan, oh, pimpinan masjid tertinggi itu, Pak, ada Ustadz Arul di belakang. Pimpinan tertinggi ada Ustadz Mufri, Pak. Pas ada Ustadz Arul ya, yang ngomongnya saya Ustadz Arul. Kalau ada Ustadz Mufri, pemimpin tertingginya ya Ustadz Mufri. Kita pendiri pengasuh itu gak penting, Pak. Yeah. Terkenal itu gak penting. Yang penting kebermanfaatan kita terasa oleh umat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu luar biasa. Sekali lagi beri aplaus untuk Masjid Pemuda. Ya. Bapak Ibu, rasanya tidak pantas kalau kita mengundang beliau, tapi kita ini tidak ingin untuk meniru. Walaupun kami paham bahwa kondisi itu nanti akan menentukan, tapi lihatlah, beliau ini memulai kegiatan dari belum ada masjid. Dari belum ada masjid sudah ada kegiatan, sehingga ketika ada masjid maka gerakannya jauh lebih bagus. Kita sekarang sudah punya masjid. Ya, ada berapa Pak Yahya Masjid Muhammadiyah? 158. Informasi untuk teman-teman, untuk terutama yang masih punya energi, okay? Teman-teman yang punya keinginan untuk mendirikan masjid meskipun masjidnya belum ada, meskipun masjid tanahnya belum jelas, ya, tanahnya belum ada, tapi punya kerentak untuk mendirikan masjid, menggerakkan masjid, ya monggo, insya Allah dibuka kesempatan untuk dapat ilmu, jadi santri di sana, mukim, pembinaan 3 bulan. Terima kasih. Diberi kesempatan ilmu, Pak. Nabi Sulaiman itu ketika ditawari harta atau ilmu, pilih apa, Pak? Ini ilmu untuk mendapatkan masjid, ilmu untuk mendapatkan semuanya. Khusus yang belum nikah, Ustaz. Khusus yang belum nikah. Wah, ini terbatas, Pak. Khusus yang belum nikah. Baik, hadirin sekalian, untuk 3 peserta nanti saya serahkan ke LPCR. Hanya kami berharap mudah-mudahan siapapun nanti yang ditunjuk, yang dipilih oleh LPCR, lakukan, jalankan amanah dengan sungguh-sungguh, karena kami berharap masjid yang seperti Masjid Pemuda ini tumbuh lebih banyak lagi. Ngoten Bapak Ibu nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.